Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman seperjuangan di trading saham dan segrup di Angkelmologi. Eh, Terima kasih sebelumnya untuk teman-teman yang udah bergabung dan meramaikan grup Angkelmologi. Sekarang udah mulai agak rame ya, udah sering pada cuap-cuap. Jadinya nggak sepi itu tiap hari. Kelunding-kelunding bunyi terus. Eh, Buat teman-teman yang masih belum bergabung dan ingin bergabung, silahkan klik linknya di deskripsi. Ada saya cantumkan untuk bergabung di grup Angkelmologi. Kita diskusi bersama, kita belajar bersama, kita cuap-cuap bareng, kita asik-asikan bareng gitu ya. Oke, sebelum membahas analisa-analisa saham dan IHSG, sebelumnya saya mau ngiklan. Nah, Angkelmologi kebetulan tanggal 23 24 itu nanti ada kelas belajar bareng gitu kan. Jadi buat teman-teman yang masih baru dan masih ingin belajar bagaimana menganalisa saham, bagaimana screening saham dengan mudah, silahkan ikut bergabung. Bagaimana caranya? Join aja dulu di Angkelmologi. Nanti kita apa? Ada admin nanti yang menginformasikan. Teman-teman bisa tanya-tanya di situ. Dan di sini nanti ada free rekomendasi saham 1 bulan gitu. Terus konsultasi portofolio, misalnya ada teman-teman masih ada yang nyangkut, ini harus gimana, bingung, nggak tahu harus apa gitu kan. Jadi teman-teman bisa curhat-curhat ke admin-admin yang ada di Angkelmologi. Terus ada grup diskusi khusus yang untuk teman-teman yang sudah bergabung di kelas. Terus ada gosip mingguan. Ini bisa 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, atau situasional sesuai kebutuhan. Kalau misalnya kita memang perlu diskusi, ya udah kita diskusi gitu ya. Terus ada satu lagi rencana nanti kita mau adain live trading bareng lewat Zoom ya. Dan ini juga belajarnya lewat Zoom, bukan bukan saya ngasih video tutorial atau video petunjuk gitu, enggak. Jadi ini belajarnya live bareng sama teman-teman yang lain, dan yang kita pelajari apa aja, ada ya kita mengenal fase market, terus technical analysis yang basic, indikator moving average sama stokastik, terus bagaimana kita membuat trading plan, bagaimana kita memanajemen modal, bagaimana kita mengatur psikologis, dan yang paling utama bagaimana kita mencari saham-saham yang potensial. Ya, tentunya itu yang paling penting secara garis besarnya. Untuk biayanya sendiri 350.000. Nah, nanti begitu teman-teman daftar, begitu bayar langsung masuk ke grup diskusi khusus yang untuk teman-teman yang lain yang sudah pada daftar gitu kan. Jadi langsung langsung masuk. Tapi nanti untuk rekomendasi saham 1 bulannya ini dihitungnya itu per setelah tanggal 24 setelah kita kelas. Jadi nanti selama 1 bulan ke depan setelah kita kelas, saya tetap ngasih rekomendasi. Dan sekarang, mulai dari sekarang, kalau misalnya teman-teman masuk mulai dari sekarang, teman-teman sudah mendapatkan rekomendasi harian. Entah itu saham untuk fast trade, entah itu saham untuk swing, ataupun untuk one day trade, itu sudah kita berikan. Jadi istilahnya dapat bonus gitu ya. Oke, itu aja untuk iklannya kali ini. Dan selanjutnya kita langsung lanjut aja menuju ke pembahasan mengenai saham-saham yang di request tadi sama teman-teman yang ada di Angkelmologi. Jadi seperti biasa, setiap hari Senin, hari Rabu, sama hari Jumat saya ngasih request saham-saham yang ingin dianalisa. Jadi kita bisa menganalisa bareng, kita bisa me apa ya mendiskusikan bareng gitulah. Kalau misalnya analisa saya ada yang salah, silahkan dikoreksi. Atau kalau misalnya saham yang saya analisa itu ada yang menarik, silahkan dijadikan watchlist. Oke?
Yang pertama kita lihat dulu untuk IHSG hari ini. Dia sudah berhasil break di atas resisten yang kemarin kita buat ya. Dia hari ini hijau 0,64 lumayan, mudah-mudahan dia besok akan mempertahankan di atas ini atau bahkan lebih hijau lagi dan mengejar untuk break ke area sini ya. Ke area sini dulu lah. Mudah-mudahan bisa break. Kalau misalnya udah break, ya udah kita berarti sudah konfirmasi bahwa IHSG bullish. IHSG naik. Kalau misalnya kita lihat tren jangka pendeknya dari sini kita bisa lihat ini. Ini sudah bisa dibilang dia menuju ke uptrend. Saya belum bisa bilang ini uptrend ya. Tapi ini mudah-mudahan besok dia akan melanjutkan kenaikannya. Oke, itu saja untuk IHSG. Selanjutnya kita akan membahas satu-satu untuk saham-saham yang tadi di request sama teman-teman. Yang pertama ada AGII, Aneka Gas Industri. AGII kalau secara tren dia masih up ya. Jadi teman-teman yang masih punya AGII sebenarnya nggak perlu khawatir karena dia masih uptrend, masih bisa dibilang naik ya, masih bisa apa namanya belum turun dia. Jadi kurang lebih dia koreksinya ke area-area sini, ke area 1505 sampai 1555, 1560 lah ya. Ke area-area situ. Kalau misalnya teman-teman yang belum punya dan pengen coba-coba masuk, silahkan tunggu di area 1505 sampai 15 atau sampai close hari ini. Kalau misalnya teman-teman takut nggak dapat gitu ya, nggak dapat barang. Menurut saya ini masih bagus, dia masih akan up lagi. Ini dia koreksi-koreksi wajar ya kalau misalnya kita lihat pakai Fibo coba dari sini. Nah, dia masih berada di area Fibo satunya, jadi masih aman. Kalaupun dia koreksi paling ke area Fibo 236. Ke area sini 1445 sampai 1550 kurang lebih di situ. Jadi kalau misalnya teman-teman yang besok ngelihat misalnya dia turun dan dia masih berada di range area yang tadi Fibonacci tadi atau range area supportnya ini, itu menurut saya relatif masih aman. Ya di sini kita lihat stokastiknya juga dia masih masih di atas. Dia memang perlu koreksi. Jadi paling kalau koreksi ya ke area-area sinilah yang tadi saya sebutkan ya. Kalau untuk support jauhnya, support kuatnya dia ada di 1320 sampai 1370. Itu support jauhnya. Ini untuk AGI kita coba lihat dari sisi bandarmologi. AGII. Salah. AGII. Nah, hari ini kembali diakumulasi setelah kemarin beberapa hari ada distribusi gitu kan. Kita bisa lihat di sini. Di sini hari ini lumayan banyak ngambilnya dia. Jadi mudah-mudahan sih dia akan melanjutkan kenaikannya. Jadi ini benar-benar hanya retracement lah istilahnya ya. Oke, itu untuk AGI yang pertama. Yang kedua ada BNLI. BNLI, Bank Permata. Bank Permata dan hari ini di bawah ARB. Kalau yang masih punya BNLI, saya rasa jangan terlalu panik dulu ya. Kalaupun misalnya teman-teman punya di area-area atas sini, area-area sini nih, daerah-daerah sini nih, teman-teman bisa average lagi nanti kira-kira di daerah sini. Kalau mau nge-average, tapi ke average itu kita harus tahu dulu bahwa dia terkonfirmasi mantul gitu. Jadi setelah dia turun ke sini mulai ada yang ngambil dan naik lagi. Silahkan teman-teman average. Tapi kalau misalnya jebol dari area 2580 ini, mending teman-teman keluar. Menurut saya seperti itu karena di sini ada gap. Takutnya dia turunnya menutup gap. Mudah-mudahan sih enggak. Ya. Nah, ini. Mudah-mudahan sih enggak. Jadi kita coba lihat dari Fibonacci-nya. Nah, dia sudah berada di area 236. Fibo 236.
Jadi kemungkinan besok dia bergeraknya di area-area sini. Mudah-mudahan besok mulai ada yang ngambil lagi, jadi dia bisa kembali naik. Kalau misalnya dia break dari 2580, ya sebaiknya saran saya keluar dulu gitu. Jadi lebih baik kita keluar dulu dari saham yang sedang turun gitu kan, daripada kita dibawa lebih dalam, kecuali memang tujuan teman-teman itu untuk invest. Nanti kalau misalnya invest, teman-teman bisa ngambil lagi nih di sini di area gap. Mudah-mudahan dia mantul dari gap. Nah, karena ini kan kenaikannya udah lumayan nih, tinggi nih. Dan MA-nya, MA5-nya sama MA20-nya jaraknya terlalu jauh. Jadi kemungkinan dia akan koreksi-koreksi dulu ke area sini. Setelah itu baru, setelah MA-nya mendekat, baru dia melanjutkan kenaikannya. Biasanya seperti itu. BNLI kita coba lihat. Apakah distribusi? Distribusi untuk hari ini lumayan, tapi jangan langsung panik gitu kan. Apa namanya? Kayak yang sebelumnya ini kan akumulasi, distribusi, akumulasi lagi, distribusi lagi, terus akumulasi, mudah-mudahan besok akumulasi lagi, diambil lagi. Oke. Jadi hari ini foreign asingnya pada keluar dari kemarin sebenarnya ya. Jadi kemungkinan yang ada di dalam ini mungkin bandar lokal, mungkin. Saya nggak terlalu tahu masalah bandar. Oke, itu untuk BNLI. Kalau misalnya teman-teman yang belum ngambil, ya jangan dulu lah, wait and see dulu. Kecuali dia memang terkonfirmasi mantul dari area garis ini nih. Garis merah, 2 garis merah ini. Di area sini dia mantul, silahkan teman-teman spek buy dulu. Cicil. Oke? Itu untuk BNLI. Yang selanjutnya ada BRMS. BRMS ARB, seperti yang kemarin sudah saya bilang, jadi BRMS itu ya sudah, menurut saya yang saya lihat itu sudah mulai ditinggalkan sama big money-nya. BRMS. Nih, kita lihat kan, dia distribusinya lebih banyak daripada yang diambil, daripada akumulasinya. Ada kemungkinan naik, ada, karena di sini kita lihat asing mulai mengumpulkan barangnya. Bisa jadi dia seperti prediksi kita sebelumnya di bawah 100 gitu kan, dia mulai akan dibawa naik pelan-pelan lagi, siapa tahu kan. Jadi teman-teman yang masih punya di atas di area-area 120-an, harusnya kemarin pas saya bilang di 130 kalau nggak salah itu, BRMS hati-hati, mending keluar dulu karena sudah banyak retail yang di dalam. Seharusnya udah keluar ya, karena dia kemarin itu kan support kita itu sebenarnya di sini ya, di 100, area 110-an lah. Di bawah 110 harusnya teman-teman udah keluar. Terus ini secara broker summary-nya kita coba lihat. Net broker summary. Nah, ini sudah banyak yang mengumpulkan, tapi agak mengkhawatirkan juga. Yang top 5-nya masih ada ZP, AI, CP, MG sama IU. Jadi mudah-mudahan mereka sesegera mungkin akan kembali menjalankan BRMS ini. Ya, kalau misalnya teman-teman yang belum punya dan mau ngambil, ya sebaiknya ngambil pokoknya di harga di bawah 100. Itu lebih aman. Mudah-mudahan dia besok nggak jebol dari MA50-nya, nggak jebol dari 98. Oke, itu untuk BRMS. Selanjutnya ada MTEK. MTEK hari ini merah. Harus sudah mulai waspada ini yang punya MTEK ya. Mudah-mudahan sih dia nggak dibawa turun lagi ke untuk jebol di 2580-nya. Jadi MTEK ini sudah memang naiknya sudah bisa dibilang rally ya. Dari kapan nih? Tuh. Tinggi dia udah naiknya. Tuh. Kan dari harga 800 selama berapa bulan ini? Dia sampai selama 6 bulan ya. 6 bulan dia dibawa ke harga 2000.
high-nya berapa? 2960. Kan udah tinggi banget gitu kan. Harusnya jangan dulu masuk lah kalau untuk yang belum punya untuk sekarang ya, untuk saat ini. Tapi kalau misalnya yang sudah punya dan mungkin di portonya merah, tungguin aja di area-area mana? Sini 2560 sampai 2650-an. Ya, di area-area sinilah, garis sinilah. 2580 sampai 2640 close hari ini. Itu kalau yang belum punya dan pengen coba-coba masuk. Tapi kalau misalnya ternyata dia di bawah turun sampai ke 2520 mending keluar. Ya, mudah-mudahan sih mantul dia dari area-area supportnya di sini di 2490. Jangan. Di sini. Nih. Nah, 2460 sampai 2500 itu area support untuk MTEK. Mudah-mudahan dia kalaupun di bawah turun lagi, mudah-mudahan dia mantul dari area situ. Itu untuk MTEK. Kita coba lihat untuk ininya MTK net brokernya ada siapa aja. Sudah banyak yang masuk. Sudah terlalu banyak ini menurut saya ya. Jadi kurang bagus. Karena pasti banyak retail yang tertarik dengan MTEK ini, apalagi dengan berita-berita IPO-nya Bukalapak ya. Jadi itu menarik lebih banyak retail untuk masuk. Kalau kita lihat dari sisi bandarmologinya, dia banyak yang distribusi selama beberapa hari terakhir ini. Kita lihat di sini merah terus. Tapi di sini dia ada asing yang masuk. Nah, cuman kalau misalnya kita mau ngikutin asing, kita juga harus punya kesabaran ekstra. Karena biasanya bandar-bandar asing itu nggak dengan cepat menaikkan harganya. Itu untuk MTEK, kira-kira seperti itu. Selanjutnya ada SMBR. Semen Batu Raja. Masih downtrend dan hari ini kembali jebol supportnya. Punya di 593 berapa? 593. Harusnya udah keluar karena di sini dia sudah jebol area supportnya. Jadi harus berhati-hati. Pas banget di batas akhir supportnya dia. Tuh. Mudah-mudahan sih besok mulai mantul karena kita lihat dari stokastiknya juga dia sudah oversold. Harusnya sudah mulai ditarik lagi ke atas. Mungkin dia akan ada pantulan ke area-area sini 600-an. Nah, 600 sampai 605 lah. Atau kalau misalnya dia break lagi 615 gitu kan. Targetnya kemana? Targetnya ke sini. 640 sampai 670. Nah, kurang lebih ke situ. Itu untuk SMBR. Kita coba lihat SMBR. SMBR di sini kita baca distribusi ya. Ya memang banyak yang buang. Kita lihat candlenya juga merah, hijau pun cuman sebentar dan sementara dia naik. Tapi dia setelah hijau turun lagi dan bikin lower low baru. Jadi ini menurut saya belum terlalu menarik. Kecuali jika dia besok mulai ada pantulan di sini atau di sini keluar mungkin candle doji gitu ya. Candle doji terus besoknya candle hijau, silakan teman-teman bisa mulai masuk spekulasi buy dulu dan keluarnya cut loss-nya kalau misalnya dia turun di bawah 580. Jadi nggak terlalu besar cut loss-nya. Ya, nunggunya di area 560 sampai 580 lah. Kalau misalnya dia di bawah 560, silakan teman-teman keluar dulu. Itu untuk SMBR. Punya di 593 berarti diemin aja dulu. Santai dulu. Coba lihat besok, mudah-mudahan sih dia mulai sudah jenuh jual kan ini juga. Oke. Selanjutnya ada Bima. Kembali sakti ini si Bima. Kemarin naik tinggi ARB
Sekarang naik lagi hampir arah tadi ya. Hampir arah. Terus dia tutupan di sini. Nah, saya khawatirnya dia cuma nutup gap. Mudah-mudahan sih enggak. Ya khawatirnya gitu. Di sini volumenya memang besar kalau kita lihat dari candlenya ya. Terus di sini stokastiknya juga dia mulai apa namanya? Mudah-mudahan besok mengarah ke atas lagi, bisa naik dulu, sempat naik dulu. Targetnya paling ya ke sini dulu lah. Ke 146 dulu kalau misalnya naik dia. Ya. Kalau teman-teman belum punya Bima dan pengen masuk ke Bima, ya mending santai aja nunggu di sini 107 atau dari area 100 sampai 110. Nah, mending tunggu di situ karena kita ngelihat kebiasaan Bima tuh seperti ini. Atau kalau misalnya dia besok langsung lari, boleh di HK maksimal di 122. Silahkan masuk di area 118 sampai 122. Itu lebih aman. Ya. Bukan paling aman tapi lebih aman. Mudah-mudahan sih dia besok sempat naik dulu gitu kan. Terus besoknya lagi baru koreksi naik lagi gitu. Oke. Kita lihat coba untuk Bima. Nah, hari ini dan beberapa hari terakhir dia bisa dibilang akumulasi dia ada yang ngambil nih hijau, meskipun dia merah ya kemarin itu ARB, tapi dia ada yang mulai dikit-dikit ngambil gitu. Terus hari ini lumayan banyak yang ngambil gitu kan. Jadi secara periode 1 hari sampai 5 hari dia masih akumulasi. Nah di sini tadi foreign ada keluar lumayan. Kita lihat untuk broker summary-nya. Broker summary-nya di sini ada yang buang tapi ada juga yang nampung. Ada CC, YB, YP, DH, BQ. Silakan teman-teman kalau yang pakai bandarmologi bisa ngikutin apa namanya kode broker idola kalian apa gitu kan. Cuman yang penting tahu kapan masuk, kapan keluar. Oke, itu untuk Bima ya tadi ya. Selanjutnya ada BKSB. Bank GNB Indonesia. BKSB punya di 214. Masih aman kalau punya di 214 mah di sini ya. 214. Nah. Masih aman kalau menurut saya 214 mah. Masih baru turun 2 tick berarti 1 tick ya. Enggak apa-apa. Dia di sini volumenya besar, candlenya juga menurut saya lumayan bagus. Mudah-mudahan besok kalau misalnya dia koreksi pun paling koreksinya ke area sini. Nih, ke area 199 sampai ke area close hari ini. Paling pergerakannya kalau koreksi di situ. Mudah-mudahan nggak ada yang distribusi karena ini kalau kita lihat trennya juga sudah mulai lumayan bagus. Nih, trade. Nah, mudah-mudahan dia naik terus koreksi naik lagi, koreksi lagi, naik lagi, koreksi lagi. Jangan sampai jebol dari tren. Oke. Nah, supportnya di mana? Supportnya di area sini aja deh. Ya. Area sini. Ini supportnya kalau misalnya teman-teman takut dibawa lebih dalam, kalau dia jebol dari 184 silahkan teman-teman keluar dulu. Tapi kalau punya di 214 ya lumayan ya cut lossnya. Mudah-mudahan sih enggak. Paling dia koreksinya ke sini ke area 199 sampai enggak 199 sampai 200-an. Kurang lebih di situ. Mudah-mudahan koreksinya paling ke situ. Oke, kalau mau average ya average silahkan. Kalau menurut saya untuk average mending menunggu di 190. Kalau dia turun ke situ baru kita average. Tapi selama dia pergerakannya masih di range ini, di range 199 sampai 210 itu masih relatif aman. Itu untuk BKSB. Selanjutnya ada DILD. DILD dia masih tertahan di support. Dia masih tertahan di support untuk DILD ini. Nah, mana ya? Tapi kalau misalnya dia besok turun lagi dari area ini, berarti dia bikin
lower low baru. Ya, mudah-mudahan sih dia mantul besok dari area supportnya ini. Kalau misalnya dia di bawah turun lagi sampai ke bawah 170 di tutupan, teman-teman mending keluar. Takutnya dia lebih dalam lagi. Tapi kemungkinan sih mudah-mudahan sih enggak ya. Karena kita lihat ini area sini 172 ini dia beberapa kali kena pantulan gitu kan. Di sini dia mantul dari 172, di sini juga, terus di sini juga hampir mantul meskipun nggak nyampe 172 tapi dia mantul duluan. Mudah-mudahan ini area supportnya dan besok akan didorong untuk naik ke atas ya. Aduh, suara kucing. Kucingnya mau kawin. Kalau misalnya teman-teman yang belum punya, ya mending wait and see dulu. Harus dipastikan dulu dia bertahan di atas 170 lah. Minimal di atas 170. Kalau mau nyicil buy, silahkan cicil buy dulu. Dikit aja dulu, dites. Kalau misalnya dia naik dan dia break dari area sini, 180, bisa nambah muatan. Itu tujuannya paling ke 180-an dulu, ke area sini dulu. 179 sampai 181 itu untuk DILD kalau misalnya naik. Kalau misalnya dia break, mudah-mudahan dia bisa jebol MA20-nya dan bertahan di atas MA20 terus break lagi di atas MA50. Selanjutnya ada BNBA, Bank Bumi Arta. Hari ini ARA tadi saya jualan di berapa tadi ya? 13.70 kalau nggak salah. 13.70 atau 13.80 itu saya lupa. 18% pokoknya. Lumayan. BNBA ini kemarin itu saya beli di sini nih, di pucuk nih. 1160 pokoknya. 1160. Habis itu tutupan dibanting dia di bawah turun gitu. Saya masih hold dan tadi opening juga sempat di bawah turun dulu sebelum dia akhirnya naik dan akhirnya bisa keluar dengan selamat. Ya, karena kita lihat dari momentumnya juga dia masih dapat, makanya saya masih hold gitu kan. BNBA kalau misalnya yang punya di buy close kemarin atau beli pas tutupan kemarin, menurut saya masih bisa di hold. Karena apa? Di sini dia banyak gap. Mudah-mudahan dia akan mencoba berusaha naik untuk menutup gap-gap di sini. Ya. Nah, dia kan udah break resisten nih. Ini resisten nih. Nih, dia udah di break dan bertahan di atas resisten. Jadi aman kalau menurut saya. Mudah-mudahan besok nggak langsung distribusi gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata besok koreksinya ya paling ke area-area sini. Ke 1190 kalau misalnya teman-teman yang baru mau masuk, tunggu aja di area situ. Barangkali bisa dapat sampai ke sinilah 1325 area situ kalau misalnya teman-teman yang mau coba masuk. Mudah-mudahan dia kayak hari ini kan dia turun dulu itu baru dia naik. Mudah-mudahan seperti itu. Dan kita lihat dari sisi bandarmologinya BNBA. Nah, yang jualan banyak, yang nampung juga dikit. Nah, ini menurut saya ini bagus. Jadi banyak yang ngambil dalam jumlah besar gitu. Terutama ada RF, MG, YB, PD, LS. Jadi teman-teman yang belum punya ya paling nunggunya di area-area tadi ya untuk lebih amannya. Jadi kalaupun dia di bawah turun lagi ke bawah kita harus cut loss. Cut lossnya nggak terlalu jauh. Bayangkan kalau misalnya kita ngejar pas dia naik gitu kan. Ternyata pas dia nutup gap di sini dia dibanting langsung. Nah, itu bahaya. Takutnya seperti itu. Tapi kalau misalnya besok dia langsung lompat naiknya langsung lompat gitu kan. Biasanya kan lompat tuh di sini misalnya 1145 sampai 1.500 lah. Silahkan masih boleh dikejar. Tapi kalau misalnya di atas itu sebaiknya kita nonton saja. Oke? Itu untuk BNBA. Selanjutnya ada Sen. Sentratama punya di 286. Wow, tinggi. 286 di sini berarti ya. Oke. Gimana ya?
Kalau misalnya memang mau disimpan, boleh disimpan aja, tungguin lagi untuk average di area sini 260-an, 260 sampai close hari ini silahkan average. Tapi harus dengan catatan dia mantul. Mantul tuh gimana? Dia turun dulu, terus mulai banyak yang makan. Silahkan teman-teman perhatikan bid overnya. Kalau sudah mulai banyak yang ambil, silahkan teman-teman average. Kalau misalnya naik, silahkan teman-teman cepat-cepat keluar. Itu untuk lebih amannya. Paling kalau misalnya dia naik, besok naik, dia mantul, besok naik, targetnya ke sini dulu. Ke 294 sampai ke 300-an. Ya, 300 302, kurang lebih ke situ. Ini untuk sen. Nah, kalau misalnya teman-teman yang belum punya, ya tunggu aja pokoknya di area 260 gitu kan. Syukur-syukur dapat di area di bawahnya lagi. Itu lebih bagus. Karena di sini kita lihat juga dari stokastik itu dia udah dead cross. Takutnya dia koreksi dulu ke sini, ke area-area sini. Ke area 254 lah. Takutnya dia di bawah koreksi ke situ. Nanti mungkin teman-teman nunggunya akan lebih lama lagi. Kita lihat dari bandarmologi. Ini mah bandar-bandaran lah ya, bukan bandarmologi sebenarnya. Sen. Di sini banyak yang buang dan yang nampung juga lumayan gitu kan. Bagus ini menurut saya. Jadi koreksi bisa dibilang koreksi untuk mendapatkan harga yang lebih murah gitu. Ada RF, AZ, JU, KK, DR dan SF. Nah, ini yang ngambil banyak ya dalam jumlah besar. Di sini banyak nih yang buang nih. Dan pasti banyak kan retail. Terus kita lihat dari ininya juga hari ini tuh kan ada yang masuk. Akumulasi hari ini. Asing juga ada yang masuk. Jadi teman-teman paling besok kalau koreksi ya ke area situlah 2254 sampai 264 gitu. Kalau mau ngambil silahkan di area-area situ. Itu lebih aman. Oke, lanjut lagi ada Era Jaya Swasembada. Era udah jebol support, tapi dia mantul di area support bawahnya ini ya. Nah, nih. Ya. Nah, dia masih bisa dibilang masih tertahan. Cuman ya itu. Karena kita lihat dari stokastik juga dia mulai oversold. Mungkin dia masih akan turun lagi, turun ke area sini lah ya. Ke area sini 580-an. Jadi kalau misalnya teman-teman yang pengen ngambil, pengen coba gitu kan, mending di area-area sini yang lebih dekat ke support bawahnya ini. Ini support paling akhir. Kalau dia jebol lagi, ya udah dia pasti lanjut turun lagi. Mudah-mudahan sih enggak. Dia dari sini gitu kan. Kalau dia turun lagi ke bawah, dia akan bikin lower low lagi. Takutnya seperti itu. Jadi mudah-mudahan sih besok dia mantul era ini. Dan dia naik lagi dari area oversold-nya. Oke. Targetnya paling ke sini dulu. Ke ini. Nah, ini. Nah, mana. Nah, ini. 665 sampai 660 kalau dia besok naik, mudah-mudahan dia break dan naik lagi ke target selanjutnya 690 sampai 700. Itu untuk era. Kita lihat dari bandar-bandarannya. Jangan dianggap serius ya. Era. Tuh, distribusi. Terus kita lihat juga dari sisi net broker saham. Sudah banyak retail yang masuk sepertinya. Nah, yang kayak gini tuh agak-agak ngeri-ngeri sedap gitu kan. Mudah-mudahan sih besok mantul gitu, ditarik lagi ke atas dari area 580-an, nggak sampai mudah-mudahan ya. Itu untuk era. Selanjutnya ada Pura. Mau bilang apa lagi ya? Pura sekarang menjadi saham gocap. Ya. Ini Pura yang fundamentalnya katanya bagus, tapi ternyata dia sampai ke gocap. Kalau dia bangun, dia pasti akan berusaha bertahan di atas 51 dulu. Itu untuk Pura.
Kalau misalnya dia bertahan di atas 51, dia pasti mencoba ke 57. Nah, biasanya saham-saham gocap tuh seperti itu. Kalau 57 lanjut, dia akan ke 61. 61 lanjut 70. Kurang lebih ke situ. Kalau ini kita lihat, ini kan banyak gap nih. Ini mungkin akan jadi daya tarik untuk Pura. Tapi kalau misalnya disuruh ditanyain besok seperti apa, saya sendiri juga nggak tahu. Kita coba lihat nih dari bandar-bandarannya Pura. Nah, Pura ada YP, OD, NI, KK, CC. Nah, mungkin sudah mulai diambil-ambilin gitu kan. Meskipun di sini masih ada distribusi dibilangnya, kemungkinan barang-barang retail yang pada cut loss diambilin sama bandar gitu kan. Mungkin, saya nggak tahu juga. Oke, itu untuk Pura. Kalau ditanya besok jalan nggak, saya nggak tahu. Mudah-mudahan sih secepatnya jalan karena dari kemarin itu pasti banyak yang pada nyangkut dari atas sini. Kasihan kalau misalnya nggak bisa keluar. Sudah nyangkut di atas ibaratnya 140 lah katakanlah ya. Di bawah ke 50 udah berapa minusnya? Udah lebih dari 50% kan? Udah 70% malah. Ngeri ya. Itu untuk Pura. Selanjutnya ada Asri. Alam Sutra. Asri punya di 163. Oh, 163 mah tadi berarti buy close. Masih bagus kalau secara momentum ya, secara stokastik ini kita lihat juga dia barusan golden cross. Cuman hari ini memang dia volumenya nggak terlalu besar. Jadi kayaknya sih belum break volume 20 hariannya ya. Cuman hari ini dia mantul di supportnya di sininya. Dia tertahan kan dari kemarin di atas 158 terus gitu. Mudah-mudahan ini mulai ada naik besok gitu kan. Mulai bisa dipakai untuk swing. Kalau yang misalnya rencananya swing berarti buy on weakness kan. Buy on weakness itu kalau misalnya dia turun di bawah 158, teman-teman harus keluar. Jangan disimpan gitu kan. Takutnya nanti dibawa lebih dalam lagi. Ya, itu untuk Asri. Kita coba lihat. Kayaknya properti belum pada manggung sih. Cuman hari ini Asri kayaknya lumayan tuh. Asri akumulasi beberapa hari ini. Berapa hari ini? Ini hijau. Ya hijau tipis-tipis sih. Cuman hari ini yang agak besar ngambilnya akumulasinya. Makanya dia harganya naik kan. Untuk asing belum ada masuk. Kalau kita lihat di net broker summary-nya, nah ini bagus nih yang kayak gini. Mudah-mudahan dia secepatnya dia akan naik. Jadi banyak yang buang, yang nampung itu dikit. Yang nampung itu ngambilnya banyak-banyak gitu, kayak YP, AT, CS, CP, TP, dia ngambilnya banyak. Bukan retail itu kan. Mudah-mudahan segera naik. Itu untuk Asri. Kalau punya 163 ya udah biarin aja. Pokoknya CL aja kalau misalnya dia di bawah turun di bawah 158 lah, 158 gitu kan. Tutupan di bawah 158 silahkan keluar dulu. Paling targetnya kalau naik dia ke sini dulu. Nih. 175 itu target yang agak lumayannya. Target terdekatnya paling ke break MA20-nya ini. 166 lah. Ya. Dia break 166, dia bisa ke 175. Kalau misalnya 175 juga break, kemungkinan dia akan ke sini. Nah, 190 192. Itu kurang lebih ke sana. Karena di sini stokastik juga kita lihat sudah golden cross, cuman hanya saja dia volumenya masih kecil. Itu aja sih kurangnya. Itu untuk Asri. Selanjutnya ada MLPL. MLPL masih sideways, dia di atas ya. Kita lihat ya, tadinya sempat mencoba breakout dari kotak hijau yang dari kemarin udah kita bikin. Cuman dia menurut saya ini dia masih sideways. Kemungkinan bandar masih mengumpulkan barang lagi untuk selanjutnya dinaikkan atau pada distribusi, kita nggak tahu.
Karena ini kalau kita lihat dari fasenya itu kan dia sideways di sini akumulasi, terus dia markup lagi sampai sini ya. Terus dia testing supply, markup lagi, reakumulasi lagi, baru dinaikin, testing supply lagi, naik lagi. Aduh, ini kucing. Dan di sini takutnya saya ini fase distribusi. Yang saya takutkan seperti itu. Mudah-mudahan sih enggak. Mudah-mudahan sih dia di sini mencoba untuk reakumulasi kembali. Selama dia enggak keluar dari kotak hijau ini, menurut saya masih aman. Tapi kalau misalnya dia udah keluar dari kotak hijau ini, sudah tanda-tanda bahaya. Teman-teman harus keluar. Oke. Kalau misalnya teman-teman yang punya di harga 786, waduh, pucuk sekali. Pucuk sekali. Pucuk sekali. 786 sini ya. Wah, sini. Kok 786 ya? Oh, sorry. Bukan MLPL, ternyata MMLP. MMLP. Ini MLPL ya, ini bonus berarti. Itu tadi MLPL. Kalau untuk MMLP Mega Manunggal, saya masih punya ini MMLP, punya di 810 kalau nggak salah. Dan hari ini dia di bawah ARB. Saya diamkan, nggak saya apa-apain. Kemarin sudah sempat jualan sebagian gitu kan, pas dia naik di sini kalau nggak salah. Apa di mana ya? Di sini kalau nggak salah. Nih, di candle ini saya jualan sebagian, tapi masih nyimpen, nggak banyak sih, tinggal dikit. Masih saya keep, tadi nggak sempat mantau jadinya ke bawah ARB ya sudah. Kalaupun misalnya nanti saya harus average, saya akan nunggu average di area sini 680. Kalau misalnya mau average, kalau teman-teman punya di 786 ya kayaknya nyampe nggak ya besok 6%-nya itu di mana? Oh sini ya. Nah sini kurang lebih di 700 lah. Teman-teman tungguin aja di area 705 sampai ke 730. Kalau dia mantul dari area situ, silakan teman-teman masuk untuk average. Tapi mudah-mudahan ya dipantau dulu. Mudah-mudahan dia nggak ARB lagi. Jadi teman-teman bisa average. Karena kalau misalnya teman-teman average dan di bawah ARB lagi ya percuma average-nya gitu. Jadi harus dipantau dulu apakah dia bertahan atau dia ARB lagi. Ya, saya sih santai gitu. Masih bagus ini sih. Saya dapat bisikan mudah-mudahan MMLP naik kencang minggu depan. Kemarin udah dikasih tahu sih bakalan koreksi lumayan, termasuk agro juga. Mudah-mudahan bisikannya bisikan Yahud gitu. Kayak BNBA tadi. Oke, itu untuk MMLP. Dia target terdekatnya ya paling ke high sini ke 900. Kurang lebih di situ. Ke sini dulu 835. Kalau misalnya dia break dari sini baru dia ke 900. Itu untuk MMLP. Kalau kita lihat dari trennya dia masih up, mudah-mudahan dia masih akan bertahan gitu kan. Coba kita lihat bandar-bandarannya MMLP. MMLP sudah mulai banyak yang masuk sebenarnya, kita lihat di sini juga. Kemungkinan dia pasti akan dibawa koreksi dulu gitu. Tapi di satu hari ini di 123 ini hijau, dia akumulasi tapi foreign-nya keluar. Jadi tinggal bandar lokal sepertinya. Ya. Selanjutnya ada Telkom. TLKM. Hari ini dia koreksi, menurut saya masih koreksi yang wajar-wajar saja ya. Kemarin dia naik kencang gitu kan. Dan dengan volume yang besar juga, lumayan ini volumenya juga untuk pas naik kemarin gitu kan. Terus hari ini dia koreksi, ya menurut saya wajar lah. Dia masih ketahan di area resisten yang menjadi support become resisten SBR ya. Besok kalau dia koreksi lagi paling ke area sini. Nih, ke area sini nih.
Ya sampai low hari ini dah. 3070 sampai 3110. Itu area-area koreksinya. Mudah-mudahan dia ditarik naik kembali. Kalau teman-teman yang belum punya dan pengen koleksi, ya tunggunya di area 3080 lah sampai 312 sampai 3110. Mudah-mudahan dikasih. Oke, jangan terlalu mengejar. Targetnya kemana? Targetnya ke sini dulu ke 3250. Kalau misalnya dia break ya paling ke sini 3330. Itu untuk Telkom. Nah, sini 3250. Target terdekatnya kalau dia break berhasil, selanjutnya ke sini 3330. Kalau kita lihat dari stokastiknya juga bagus. Kemarin golden cross. Dan mudah-mudahan dia bertahan. Sudah mulai naik di atas area 20-nya. Mudah-mudahan dia dipertahankan, ditarik gitu. Kalau misalnya Telkom jalan, Sen juga pasti jalan. Biasanya seperti itu. Oke, itu untuk Telkom. Kita lihat dulu. TLKN. Mulai diakumulasi dan kemarin banyak yang akumulasi dan hari ini banyak, ada yang ambil juga cuman nggak banyak memang. Foreign sudah mulai masuk. Dari berapa hari ini? 1, 2, 3 sudah mulai ngumpulin dan sebelum-sebelumnya juga udah mulai ngumpulin. Mudah-mudahan sih dalam waktu dekat dia akan berbalik arah. Nah, kita lihat yang jualan banyak tapi yang nampungnya sedikit. Mudah-mudahan ZP, CS, PD, CG, BB, AT dan teman-teman ini memang bandar. Oke. Itu Telkom. Kalau yang punya 30-30 mana? Oh, masih aman, santai. Nggak usah diapa-apain. Pokoknya kalau dia masih bertahan di atas 30-90, silahkan di hold, masih aman. Selanjutnya ada ENRG. ENRG hari ini lumayan ya. Tadi teman-teman di grup kelas kalau ada yang ngambil gitu kan. Kita kasih suruh ngambil tadi di 124 kalau nggak salah, ingat saya di area sini. Ada paus masuk gitu. Di 124 terus habis itu lama dia di 124 sempat dibawa turun juga di 123 122 kalau nggak salah ya. Tapi setelah sesi 2 agak lama juga gitu kan. Akhirnya ditarik naik sampai ke 130. Mudah-mudahan besok akan lanjut lagi. Dia masih bagus sih. Baru aja golden cross gitu kan. Paling besok kalaupun misalnya dia naik dikit, dia paling mencoba untuk break area sini 132-nya dulu. Kalau misalnya dia break dari 132, ya mudah-mudahan sih dia menuntaskan gapnya ini yang di sini nih 133 juga. Mudah-mudahan bisa ditutup dan target selanjutnya ke 141. Itu untuk ENRG. Kalau misalnya teman-teman yang belum punya, ya nunggunya di area sini aja 128 lah. Ya lebih aman gitu kan daripada udah naik tinggi dikejar gitu, tahu-tahu dibanting. Oke, itu untuk ENRG. Selanjutnya ada bentar. ENRG punya 109 mah santai udah. Dimin, bisa ditinggal tidur. Excel. Excel hari ini bisa dibilang hari ini dia bukan koreksi ya. Agak distribusi. Ada yang ngambil tapi nggak sebanyak yang jualan. Kita langsung coba lihat dulu dia area retracement-nya. Ini kalau nggak salah dia memang area retracement-nya. Nah, dia masih berada di Fibo 1 ya. Kalau misalnya untuk swing ya nggak masalah sih. Silahkan di hold dulu kalau untuk swing. Nanti average lagi di area 2490 sampai 2540. Itu untuk Excel. Kalau misalnya punya di 2700 berarti masuknya hari ini ya. Besok dia kalau koreksi ke area sini 2550-an
Silahkan teman-teman average yang punya di 2700. Kalau setelah itu dia naik, silahkan teman-teman segera keluar atau kita pindahkan dulu ke sini. Nah, nih dia hari ini berarti mantul di area Fibo 0, bukan ya, di iya benar di 0,5-nya, di garis 0,5-nya dia mantul. Mudah-mudahan besok dia mencoba lagi break ke atas. Kalaupun dia koreksi ya koreksinya ke area 2530-an sampai area 2580. Mudah-mudahan ke situ. Kalau misalnya mau average ya tunggu aja, siapa tahu dapat di 2530 gitu kan. Nanti begitu naik silahkan teman-teman average. Silahkan teman-teman keluar. Soalnya di sini kalau kita lihat dari stokastiknya dia dead cross benar. Mudah-mudahan sih nggak sampai dalam lagi gitu di bawah turunnya kan. Kita lihat bandar-bandarannya. Excel. Nah, banyak yang buang, yang ngumpulin sedikit, tapi dalam jumlah yang banyak. Nah, ini tanda-tanda bisa dibilang tanda-tanda bagus juga nih. Silakan yang ini masuknya juga akumulasi. Nah, berarti benar kalau misalnya teman-teman yang punya di 2700 ya udah tungguin aja di area sini tadi 2530 barangkali dapet gitu kan. Silahkan average. Nanti bisa dipakai untuk swing kalau ini. Untuk Excel ini. Selama dia nggak jebol dari area sini, nih 2520 masih aman, masih bisa di hold. Oke, selanjutnya ada PNBS. PNBS masih sideways dia kayaknya masih menentukan arah gitu kan, antara dia mau dibawa turun lagi atau dibawa naik. Tapi menurut saya sih dia masih akan naik gitu kan. Targetnya ya paling ke sini dulu. Kalau misalnya dia naik pun targetnya ke area sini 157 dulu. Dia break 157 tadi kan nggak kuat kan, dia turun lagi kan. Dia break 157 baru dia akan lanjut ke 170-an. Mudah-mudahan sih bisa. Ya. Nah, stop lossnya di mana? Kalau misalnya teman-teman sudah punya di atas, harusnya di average pas tunggu aja di average untuk di area 144 sampai 148. Itu kalau mau average. Kalau kejemput, mudah-mudahan kejemput lah untuk average ya. Tapi kalau misalnya dia turun dari 144 apalagi sampai jebol 139 ya mau nggak mau memang harus keluar sebenarnya. Oke, itu untuk PNBS karena kita di sini juga stokastik juga kita lihat sudah dead cross. Dan kita coba lihat bandar-bandarannya PNBS. Distribusi ya tuh merah dan kemarin distribusi lumayan. Asing juga udah mulai pada keluar. Kita coba lihat di sini seimbang sih. Jadi yang buang banyak, yang nampung juga banyak, jumlahnya juga terbagi gitu kan. Tapi mudah-mudahan sih masih bisa ada kenaikan. Karena menurut saya sih ini dia masih ngumpulin lagi barangnya. Oke, saya punya di 153. Belum saya jual. Itu untuk PNBS. Selanjutnya ada MTPS. Meta FC. Wow, MTPS hari ini arah ya? Arah bukan sih? Enggak ya. MTPS kalau misalnya belum punya dan besok mau coba-coba ya tungguinnya di area agak dalam nih 145 sampai 153 kurang lebih area situ aja. Kalau misalnya dia loncat dia besok openingnya lompat dari 160 sampai 165 gitu misalnya, teman-teman mau HK ya paling maksimalnya di sini sampai 165 sampai 168 itu lebih aman. Takutnya dia lompat gitu kan. Misalnya harga open besok harga open dia 162 lah, 162 ya. Lompat 2 tick gitu. Lompat 2 tick atau 3 tick. Teman-teman pengen ngejar maksimal kalau misalnya dia udah di atas 168 mending jangan masuk. Itu menurut saya lebih amannya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau spekulasi ya silakan.
Targetnya paling dia ke 180 dulu yang terdekat ya, 180 185. Kalau misalnya dia break lagi ya targetnya agak jauhnya ke 200 sampai 215. Itu untuk MTPS. Hari ini dia bagus, tinggi naiknya gitu, dan stokastiknya juga tinggi banget mengarah ke atas. Mudah-mudahan besok dia akan masih melanjutkan kenaikannya. Selanjutnya ada BBRI. BBRI ini saham yang lagi gonjang-ganjing masalah red issue. Ada yang bilang kemungkinan BBRI akan dibawa ke 3.500 karena harga red issue-nya kalau nggak salah 3.300-an. Nah, cuman harga 3.300 itu masih belum fix karena apa? Gonjang-ganjingnya itu belum ada kepastian gitu kan. Takutnya dia akan terus dibawa ke bawah selama belum ada kepastian. Kalau misalnya teman-teman yang sudah punya dan nyangkut gitu, ya udah mau nggak mau harus didiemin. Nanti average lagi begitu ada kepastian mengenai harga red issue-nya berapa. Ya. Karena kalau dari gonjang-ganjing kan dia harga red issue-nya aja di 3.300-an kalau nggak salah ya. 3.300. Paling kemungkinan dia akan ditarik ke bawah ya ke kisaran 3.500 3.400-an. Takutnya dibawa ke sana kalau teman-teman masuknya sekarang. Kalau misalnya mau average ya mending tungguin di area situ atau menunggu kepastian harga resmi red issue-nya BRI berapa. Kalau untuk ini saya nggak bisa berbicara banyak ya. Kalau misalnya naik pun dia targetnya paling nutup gap di sini. Ini gap nggak sih? Oh nggak ada gap ya, bukan gap ternyata. Paling ya ke area sinilah 4.000-an dulu kalau misalnya dia naik 4.000 sampai 40-30. Kalau misalnya dia lanjut, nah ini baru nutup gap di sini. Ada gap di atas 4220 4210 4170 sampai 4210 itu ada gap. Mudah-mudahan kalau misalnya dia udah ada kepastian mengenai harga red issue-nya, dia segera berbalik arah dan segera naik ke atas. Oke, itu untuk BBRI. BBRI itu untuk jangka panjang sebenarnya. Andro, saham Andro, Adaro kali ya? Adaro, buset Adaro, di bawah turun lagi Adaro. Si Adaro ini mah suka ngeprank ya. Agak gimana gitu. Takutnya besok masih akan koreksi lagi ke area sini. 2115 sampai ke 1215 sampai ke 1230. Takutnya dibawa koreksi ke situ. Tapi kalau misalnya pokoknya Adaro ini support yang agak kuatnya, support ya bisa dibilang support kuatnya lah di area 1190 sampai 1195. Kalau misalnya teman-teman rencananya untuk jangka panjang ya sebisa mungkin dapat di bawah 1.200-an. Itu lebih aman. Ya, itu untuk Adaro. Target pertamanya kemana kalau dia naik ya break dulu di 1255 ini. Kalau dia udah break baru dia akan berusaha naik ke area sini 1.300. Selanjut lagi naik lagi ke 1340 sampai 1380, 1375. Itu untuk Adaro. Dan secara stokastik sebenarnya ini masih golden cross. Mudah-mudahan sih besok dia kalau turunnya paling ke area sini 12.15-an. Terus habis itu dia mantul lagi ke atas. Oke, itu untuk Adaro. Selanjutnya ada BMTR. BMTR dan dia ditutup di area supportnya. Area supportnya di 266 sampai 270. Hari ini dia tutupan di 268. Kalau besok dia turun lagi dan ditutup di bawah 262, teman-teman mending keluar. Ya, kita kasih toleransi. Biasanya kalau saya dia tutupan di bawah support, 2 tick atau 3 tick di bawah support, saya pasti buang. Gitu. Itu untuk BMTR. Kalau misalnya dia naik, tujuannya paling ke sini dulu 278. Break
ke area ke naik lagi ke area 288 lah, 280 288 sampai ke 292. Itu untuk BMTR. BMTR ini punyanya MNC ya. Oke. Itu tadi beberapa request yang kita analisa. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman dan bisa menjadi masukan gitu kan. Barangkali silahkan ditonton sampai selesai. Barangkali ada saham-saham yang menarik yang besok bisa kita jadikan watchlist gitu kan. Kadang ada gitu dari analisa ankelmologi gitu besoknya ternyata sesuai prediksi, siapa tahu gitu kan. Bisa dijadikan watchlist untuk saham-saham yang masih menarik. Oke. Gitu dulu sesi analisa bareng Angkel kali ini. Sampai jumpa di sesi analisa bareng Angkel selanjutnya. Jangan lupa untuk di subscribe juga channelnya biar tambah banyak yang nonton. Ya, kalau teman-teman yang mau bergabung silahkan masuk melalui link yang ada di deskripsi. Jangan lupa subscribe, jangan lupa komen juga dan like ataupun di share kalau misalnya berguna. Terima kasih yang sudah menonton video-video sebelumnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.